Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang keempat dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Abdul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan ahkam syar'iyah. Dan secara global kitab Al-Waraqat ini terbagi menjadi 3. Bagaimana antum lihat di yang pertama pendahuluan penulis dan sudah kita terangkan pendahuluan. Kemudian isi yang kedua dari buku ta'rifat, definisi-definisi. Telah diterangkan definisi al-asl, dan terangkan definisi al-far'. Telah diterangkan definisi al-fiqh. Juga telah kita terangkan tentang definisi apa? Al-ahkam syar'iyyah. Ya. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang definisi al-ilm, al-jahl, al-nazar, al-istidlal, al-dalil, al-dhan, al-syak, dan di akhir dari ta'rifat penulis akan menjelaskan tentang definisi usul fikih. Definisi usul fikih. Dan ini yang bagian kedua di dalam buku ta'rifat. Bagian yang ketiga dari buku adalah abwab usul fikih. Cara beliau akan menyebutkan isi pembahasan usul fikih secara global. Setelah itu beliau akan merinci. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam memberikan definisi tentang ilmu. Kata beliau wal fiqhu. Ya, atau sebelum saya melanjutkan, nah, ahkam syariah penggambarannya seperti ini yang sudah kita bahas. Ahkam syariah terbagi menjadi berapa? 2. Ada taklifiyah dan ada apa? Wada'iyah. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh penulis. Taklifiyah ada 5. Ada al-ijab atau al-wujub, ada al-nadab, al-hadar, al-karah, dan apa? Al-ibahah. Al-wada'iyah ada 2, as-sahih dan apa? Batil. Kalau disebut fasid juga boleh menurut siapa? Batil dan fasid boleh menurut siapa? Sama penamaannya menurut jumhurul ulama. Ya. Kecuali di kalangan sebagian ulama dibedakan, dan paling masyhurnya dibedakan dalam 2 pembahasan. Di pembahasan apa itu? Pembahasan haji dan di pembahasan nikah. Baik. Baik, kita akan melanjutkan kelanjutan uraian penulis menguraikan definisi-definisi tentang ilmu usul fikih berkaitan dengan ilmu usul fikih. Ya, kata beliau rahimahullahu taala wal fiqhu akhassu min al-ilmi. Wal fiqhu akhassu min al-ilm. Dan fikih itu akhas min al-ilm. Wal ilmu ma'rifatu al-ulumi, ma'rifatu al-ulumi, ma'rifatul ma'lumi, ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Ya, ala ma huwa bihi. Di sebagian syarah, di sebagian cetakan ada tambahan fil waqi'. Ala ma huwa bihi fil waqi'. Nah, wal jahlu tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi. Dalam sebagian cetakan ada tambahan fil waqi', ma huwa bihi fil waqi'. Baik, di sini beliau
berikan definisi tentang ilmu dan tentang al-jahl. Ya, dua hal yang beliau berikan definisi tentang ilmu dan tentang apa? Tentang al-jahl. Ya, di awal pembahasannya kata penulis rahimahullahu taala, ya, al-fiqhu akhassu min al-ilm. Fikih itu lebih khusus daripada apa? Daripada ilmu. Maksudnya ilmu itu dia adalah jenis. Ilmu adalah apa? Jenis. Dan di bawah, kalau kita tulis ilmu, dia di bagian paling pertama, paling atas. Dan ilmu ini ada lagi di bawahnya pembagian-pembagian. Salah satu dari ilmu adalah apa? Ilmu fikih. Salah satu dari ilmu adalah ilmu fikih. Karena itu beliau katakan al-ilmu akhas apa? Min al-ilm. Ilmu itu lebih khusus daripada ilmu. Ya, maksudnya fikih adalah bagian dari bagian-bagian apa? Ilmu. Baik. Jadi setiap ilmu atau setiap fikih itu pasti ilmu. Tapi ilmu itu belum tentu fikih. Sebab ilmu kadang ada ilmu fikih, kadang ada ilmu nahwu, kadang ada ilmu tafsir, kadang ada ilmu mustalah. Jelas ya? Karena itu beliau katakan al-fiqh akhas min al-ilm. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Setelah beliau bawakan pendahuluan ini bahwa fikih lebih khusus daripada ilmu, beliau bermula memberikan definisi apa itu ilmu. Kata beliau al-ilmu wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Ilmu itu adalah ma'rifat, mengenal al-ma'lum, sesuatu yang diketahui, ala ma huwa bihi, ala ma huwa bihi, sebagaimana keadaannya, fil waqi', sebagaimana keadaannya pada kenyataannya atau di alam kenyataan. Iya. Nah, jadi itu ilmu. Baik. Iya. Jadi maksud dari definisi penulis bahwa ilmu adalah seorang mengetahui al-ma'lum. Iya. Dia mempelajari apa yang akan diketahui. Nah, dia mempelajarinya. Jelas ya? Jadi keluar darinya kalau dia sama sekali tidak mengetahui. Ya. Dia sama sekali apa? Tidak mengetahui. Ya. Dan ini disebut al-jahl al-basit. Ala ma huwa bihi fil waqi'. Dia mengetahuinya seperti kenyataannya. Ya, kalau dia punya pengetahuan, dia punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu yang benarnya tidak seperti kenyataannya, menyelisih waqi', maka itu sebenarnya bukan ilmu. Itu namanya apa? Kejahilan. Disebut jahil apa? Jahil murakkab. Ya, jahil murakkab. Jelas ya? Iya. Oh, saya tahu matematika. Dia bilang, saya tahu matematika. 2 tambah 2 berapa? 3 katanya. Ya. Ini jahil apa namanya? Jahil murakkab. Kalau ada orang ditanya 2 tambah 2 berapa? Dia bilang saya tidak tahu. Ini jahil apa namanya? Jahil basit. Jadi ada 2 di dalam definisi. Yang pertama dikatakan, perhatikan, ma'rifatul ma'lum. Ini yang pertama. Ma'rifat al-ma'lum. Perhatikan ya, ma'rifat al-ma'lum. Dia mengenal yang dimaklumi. Keluar darinya kalau dia tidak mengenal sama sekali. Ya. Ditanya apa itu wajib? Dia bilang saya tidak tahu apa itu wajib. Jelas ya? Nah, ini artinya dia tidak tahu. Tapi kalau ditanya apa itu wajib, dia tahu itu wajib. Nah, itu artinya dia sudah punya maklum. Ala ma huwa bihi fil waqi'. Ya. Kait yang kedua dari definisi ala ma huwa bihi fil waqi'. Seperti kenyataannya. Kalau misalnya ditanya apa itu wajib, dia katakan wajib itu kalau
dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Benar atau tidak ini? Hah? Ya. Ini sudah menjawab, jawabannya sudah keliru, bukan lagi ilmu. Ini disebut jahil apa? Jahil murakkab. Karena itu beliau kasih dua potongan apa? Di dalam definisi. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Tadi definisi penulis ini ya di dalam istilah di dalam makna yang disebut oleh ahli usul fikih sedikit dipermasalahkan. Karena mereka di dalam memberi definisi, kata mereka, seseorang memilih kalimat di dalam definisi, jangan kalimat yang dia definisikan. Sekarang penulis memakai kalimat memberi definisi tentang apa? Ilmu, ya kan? Definisi ilmu yang ingin didefinisikan. Tapi ternyata beliau memakai kalimat al-ma'lum. Al-ma'lum itu apa? Ilmu juga. Ya, dia ini berputar dalam definisi, walaupun makna yang beliau terangkan sudah benar. Ya, karena itu sejumlah ahli fikih biasanya membahasakan ilmu itu dengan apa? Al-i'tiqad, al-jazim, al-mutabiq lil waqi'. Saya ulangi, al-i'tiqad, al-jazim, al-mutabiq lil waqi'. Keyakinan yang pasti, sebab ilmu itu adalah sesuatu yang pasti, dia ketahui. Iya. Nah, keyakinan yang pasti, al-mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kenyataan. Ya, sesuai dengan kenyataan. Baik, jadi ini definisi ilmu. Ini definisi ilmu disebutkan di sini oleh penulis. Dan dimaklumi ya bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat seseorang. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, ilmu itu ada 3 macam di dalam Al-Quran. Ada namanya ilmu yaqin. Ada namanya apa? Ilmu yaqin. Ada namanya haqqul yaqin. Dan ada namanya ainul yaqin. Ada namanya ainul yaqin. Iya, ini ada 3 di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau ilmu yaqin itu dia mendapatkan berita, dia ketahui, dia ilmui. Nah, itu disebut ilmu yaqin. Jelas ya? Kalau haqqul yaqin, iya, dia sudah melihatnya. Dia sudah melihat hal tersebut. Maka itu dikatakan haqqul yakin. Kalau ainul yakin, dia sendiri yang mengalaminya. Ya. Dia sendiri yang mengalaminya. Maka ini semuanya disebut ya bentuk daripada ilmu. Setelah itu beliau memberikan definisi tentang al-jahl. Apa itu jahl? Kata beliau, wal jahlu tafawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ya, al-jahlu, jahil itu adalah tafawwuru syai'. Ya, dia menggambarkan sesuatu ala khilaf ma huwa bihi fil waqi'. Ya. Menggambarkan sesuatu hal yang tidak seperti itu di kenyataannya. Hal yang tidak seperti itu di kenyataannya. Ya, jadi itu disebut apa? Disebut al-jahl. Nah, ya. Baik. Dan sudah kita terangkan bahwa jahil ini terbagi berapa? Terbagi 2. Ada jahil basit, ya, jahil ringan. Dan ada jahil apa? Ada jahil murakkab. Kalau jahil basit itu sama sekali, ya, dia tidak tahu. Nah, dia ditanya, apa hukum berwudu, atau apa hukum tayamum? Ya, salat dengan tayamum kalau tidak ada air. Ya, kalau jahil basit, dia berkata saya tidak tahu. Itu jahil basit. Jelas ya? Tapi kalau jahil murakkab, ditanya apa hukum salat dengan tayamum kalau tidak ada air, dia bilang tidak boleh. Ini jahil apa namanya? Jahil murakkab. Ya, sebab apa hukumnya? Salat pakai tayamum kalau tidak ada air? Ilmunya apa yang benar ya? Boleh kan? Tapi begitu dia jawab ala khilaf ma fil waqi', berarti itu adalah jahal apa? Jahal murakkab. Jelas ya? Ya, maka inilah keadaan manusia antara ilmu dan jahal. Antara ilmu dan apa? Jahal. Karena itu kata sebagian para ulama, ya, disebutkan ucapan ini dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan apa yang disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini
Ya, biasa diulangi oleh guru kami Syekh Abdullah Al-Qudayyan rahimahullahu taala. Ya. Semana dengannya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berkata, "An-nasu arba'ah." Manusia itu ada 4 macam. Manusia ada 4 macam. Ya. Kata beliau, rajulun yadri, yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya. Yang pertama seorang dia mengetahui dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ya. Dia tahu bahwa dirinya apa? Tahu. Kata Al-Khalil, "Fadzalika alimun fattabi'u." Orang yang seperti ini adalah seorang alim. Ya, ikutilah dia. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, "Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri." Yang kedua seorang lelaki dia tahu, ya, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Ya. Ini ada 2 kemungkinan. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia apa? Dia ghafil, mughaffal. Ya, orang yang lalai. Ya. Kata Al-Khalil bin Ahmad di dalam teksnya, "Fadzalika ghafilun fanabbihu." Ini orang yang seperti ini adalah orang yang ghafil, orang yang lalai, ingatkan dia. Ya, kalau bahasanya Syekh Al-Qudayyan, "Fadzalika an-nasi fadzakkiru." Ini orang yang lupa, ingatkan kepada dia. Ya. Dan orang yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya. Yang ketiga seorang lelaki dia tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya. Maka kata beliau, "Fadzalika jahilun fa'allimu." Maka orang yang seperti ini dia adalah seorang yang jahil, ajari dia. Ya. Sebab dia tidak tahu dan dia sadar bahwa dirinya apa? Tidak tahu. Orang yang seperti ini jahil, ajari. Dan yang keempat kata Al-Khalil bin Ahmad, "Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri." Ya, kata beliau, "Fadzalika ma'iqun fahdaru." Nah, kata beliau yang keempat seorang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya. Ini yang keempat, dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya apa? Tidak tahu. Maka ini ma'iq. Ya, hati-hati kamu dari orang yang seperti ini. Nah, hati-hati dari orang yang seperti ini. Jelas ya? Ini orang yang kedua dan ketiga, atau orang yang ketiga dan keempat, ini di tingkatan apa? Tingkatan jahil. Yang pertama dan kedua ini di tingkatan apa? Di tingkatan ilmu. Jadi manusia berputar di antara ya apa? Ilmu dan al-jahl. Di antara ilmu dan al-jahl. Baik, selesai sudah. Beliau memberikan definisi di sini tentang apa namanya? Tentang al-ilm dan al-jahl. 2 poin sudah kita bahas ya. Al-ilm dan apa? Al-jahl. Ya, sekarang penulis akan berpindah menjelaskan bentuk-bentuk dari ilmu itu. Bentuk-bentuk dari ilmu. Ya, di dalam menguraikan bentuk-bentuk dari ilmu, ya, beliau membagi ilmu menjadi 2. Ada ilmu daruri dan ada ilmu an-nadhari. Ya. Ada ilmu an-nadhari. Jelas ya? Dan di dalam menguraikan tentang ilmu daruri dan ilmu nadhari, beliau memakai 3 istilah. Memakai istilah nadhar, memakai istilah istidlal, dan memakai istilah apa? Dalil. Ya, maka semuanya ini akan kita terangkan definisinya. Apa definisi nadhar, definisi istidlal, definisi dalil. Ya, tapi kita baca uraian dari penulis rahimahullah. Beliau berkata dalam definisinya, ya, kata beliau, wal ilmu ad-daruri ma lam yaqa an nadharin wa istidlalin kal ilmi al-waqi' bi ihda al-hawas al-khams wa hiya as-sam'u wal basar wal sham wal lamas wal dhawq atau bitawatur. Kata beliau ilmu daruri, ya. Jadi beliau di sini bagi bahwa ilmu itu terbagi berapa? Terbagi 2. Ada ilmu daruri dan ada ilmu apa? Ilmu nadhari. Ya, kalau daruri secara asalnya, daruri itu dari kata darurat. Ya, sesuatu yang diterima secara aksioma kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, jelas ya?
walaupun tidak diberikan pembuktian, orang sudah tahu. Orang sudah tahu. Jelas ya? Contoh misalnya, sinar matahari atau terik matahari itu panas. Terik matahari itu adalah panas. Ini pernyataan perlu pembuktian atau tidak? Hah? Ini tidak perlu dibuktikan. Ya. Jelas ya? Itu namanya orang aneh. Ya. Sebab hal yang jelas, ya, diterima oleh semua orang, dia cari apa dalilnya. Ya. Seperti orang yang dibawa terik matahari, mataharinya siang bolong, dia katakan, dia tantang orang-orang. Apa dalilnya matahari lagi terbit? Ya. Jelas ya? Maka ini namanya orang yang tidak waras. Ya. Orang yang kurang akal. Baik. Jadi ilmu daruri itu diterima. Ya, secara aksioma. Walaupun tidak ada pembuktian, diterima. Tapi ilmu nadari itu berkaitan dengan nazar. Seorang melihat, menimbang, menilai. Baik, ini secara global ya. Dan di sini penulis memberikan definisi. Kata beliau, wal ilmu daruri ma lam yaqa. Definisi ilmu daruri ma lam yaqa. Ya. Ma lam yaqa an-nazarin wa istidlal. Definisi ilmu daruri adalah apa yang tidak terjadi kecuali atau apa yang tidak terjadi dari nazarin, ya, dari nazar, ya, dan pula tidak terjadi karena istidlal, karena pendalilan. Nah, jelas ya, karena nazar dan istidlal. Ya, baik. Apa itu nazar? Apa itu istidlal? Ya. Ini kita bahas. Beliau memberi definisi ya setelahnya. Nah, baik. Kalau begitu kita langsung berpindah nanti. Ya. Kita terjemah dulu ya, baru kita definisikan nazar, istidlal dan dalil. Setelah itu kita balik lagi ke ilmu daruri. Ya. Kal ilmi bil waqi' bi ihdal hawasil khams. Seperti mengilmui tentang apa yang terjadi karena apa yang ditetapkan oleh 5 panca indera. Al-hawas al-khams, 5 panca indera. As-sama' pendengaran, wal basar penglihatan, wasyam apa? Penciuman, wal lamas ya rasa. Nah, wadzauq dan lidah. Nah, wal lamas ini dengan kulit ya. Wadzauq dengan lisannya, dengan lidahnya. Au bit tawatur, dengan hal yang mutawatir. Hal yang mutawatir. Baik, akan kita terangkan. Kata beliau, wa amal ilmu muktasab, adapun ilmu yang muktasab, fa huwa al-mawquf 'ala an-nazar wal istidlal. Ilmu muktasab itu adalah ilmu yang dia bertumpu di atas nazar dan pendalilan. Ya. Setelah itu beliau memberikan definisi tentang nazar, istidlal dan dalil. Ya, 3. Kita bahas dulu definisi ini, kemudian kita kembali kepada pembagian ilmu daruri. Kata beliau, wan nadaru huwa al-fikru fi halil manzuri fihi. An-nazar, kata beliau, itu artinya adalah al-fikru, dia berpikir pada hal yang dilihat padanya. Itu an-nazar, pada hal yang dilihat padanya. Nah, iya. Baik. Iya. Iya. An-nazar itu adalah dia berpikir pada hal yang dilihat padanya. Ya, pada hal yang dilihat padanya. Jadi tampak dari sini bahwa orang yang dikatakan dia nazar, berarti dia menggunakan matanya dan menggunakan apa? Menggunakan hatinya. Dia menggunakan hatinya. Dia berpikir akan keadaan sesuatu itu sehingga dia sampai kepada kesimpulan ilmu. Dia sampai kepada kesimpulan ilmu. Ya, sekarang seseorang misalnya dia ingin tahu, ya, dia ingin tahu, misalnya tawaf wada itu hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Kan dia wajib. Ingin dia tahu hukumnya wajib. Ya, maka hukum ini dia bisa tahu itu kalau dia sudah apa? Ya sudah melihat kepada masalah, dia periksa dalil-dalilnya, kemudian dia pikirkan. Ya, jelas ya?
barulah dia bisa memberikan hukum bahwa tawaf wada hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Nah, ini mana an-nadhar. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah setelah menjelaskan tentang mana an-nadhar, ya beliau terangkan mana istidlal. Kata beliau, wal istidlal talabud dalil. Istidlal itu adalah dengan meminta dalil. Ya, jadi ilmu didapatkan setelah dia meminta dalil. Dikatakan bahwa tawaf wada hukumnya wajib. Mana dalilnya? Disebutkan hadits Ibnu Abbas. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang ingin pergi, faliyakun akhir ahdihi bil bait at-tawaf. Ya. Hendaknya akhir masa dia di Ka'bah adalah apa? Dia tawaf. Perintah. Hendaknya akhir masanya di Mekah adalah dengan apa? Dia tawaf. Ya. Maka ini dalil namanya, istidlal. Dengan istidlal. Dan istidlal itu artinya apa? Talabud dalil. Ya, sekarang ketika disebutkan bahwa istidlal meminta dalil, sekarang muncul lagi pertanyaan, apa itu dalil? Hah? Maka penulis harus menjelaskan definisi dalil. Ya. Kata beliau, wad dalilu wal mursyidu ilal matlub. Dan dalil itu adalah apa yang mengantar kepada apa? Kepada yang dia cari. Apa yang mengantar kepada apa yang dia cari. Nah, itu namanya dalil. Ya, sekarang misalnya kalau dikatakan khamar itu adalah haram. Ya. Khamar adalah haram. Apa dalilnya? Ya, maksudnya apa pegangan yang bisa mengantar sampai seorang menjatuhkan hukum bahwa khamar adalah apa? Khamar adalah haram. Ya, bacakan hadisnya, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah apa? Itu adalah haram. Itu dalilnya. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang disebut dengan dalil. Ini yang disebut dengan dalil. Iya. Kita kembali kepada pembahasan ilmu tadi. Ilmu daruri dan ilmu apa? Hah? Ilmu an-nadhari. Atau yang dibahasakan oleh penulis dengan nama al-ilmu al-muktasab. Ya. Kata beliau, wal ilmu daruriyu ma lam yaqa' an-nadharin wa istidlal. Ilmu daruri itu adalah ilmu yang harus diterima. Dia adalah ilmu yang tidak perlu kepada nazar dan istidlal. Tidak perlu kepada apa? Nazar dan istidlal. Orang pasti terima. Orang pasti terima. Ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Minyak wangi misalnya, minyak wangi itu adalah harum. Ya. Ini perlu dicarikan dalil. Hah? Apa dalilnya minyak wangi itu harum? Ya. Nggak perlu diberi dalil ya. Ya. Apakah harus diadakan studi analis penelitian untuk ya membuktikan bahwasanya minyak wangi adalah harum? Ya, ini adalah hal yang diterima. Jadi diterimanya, kenapa dia harus diterima? Karena ditetapkan oleh panca indera manusia sudah mengenalnya. Itu adalah hal yang dimaklumi. Ya, ilmu itu diantara bentuk ilmu ad-daruri. Ya. Dua adalah apa? Dua adalah setengah dari 4. Benar atau tidak? Ya, benar. Dan ini tidak perlu apa? Dikasih nazar. Ya. Orang sudah paham. 2,5 dari 4. Baik. Tapi coba kalau dia katakan, ya, 30 kali 25 berapa? Hah? Ini perlu dipikir atau tidak? Ya, perlu dikali-kali ya kan? Ya, siapa tahu ada yang hasilnya 60, nah itu tidak tepat. Ya. Jelas? Oleh katakan, oh hasilnya 60, tidak tepat. Ya, mana 30 kali 25 60? Ya, dia kali-kali dia lakukan analisa, dapat kesimpulannya. Kesimpulannya berapa? 30 kali 25? 750. Baik. Jelas ya? Jadi ini dengan melalui nazar. Ya, dengan melalui nazar. Itu yang dimaksud melalui nazar. Ya. Jadi pertama, ilmu daruri ini melewati dia ilmu wajib yang semua orang memahaminya dengan pancaitra dia bisa tangkap. Atau bitawatur. Atau dia adalah suatu hal yang mutawatir. Ya. Mutawatir. Dikabarkan oleh jumlah manusia yang banyak. Jumlah manusia yang banyak ini tidak mungkin apa? Tidak mungkin bersepakat. Mereka berdusta. Ya, seperti hadis-hadis yang mutawatir misalnya Rasulullah SAW bersabda, man
kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari apa? Api neraka. Ini hadis diriwayatkan, ya sebagiannya menyebut hampir 200 orang sahabat. Ya, tapi Ibnu Hajar sendiri beliau kumpulkan jalan-jalannya, kata beliau hanya mencapai 102 atau sekitar itu. Nah, ini 100 orang sahabat lah yang meriwayatkan. Kira-kira meragukan dari 100 orang sahabat ini, ada kemungkinan mereka semuanya bersepakat berdusta? Ya, jawabannya itu tidak meragukan. Jelas ya? Tidak meragukan. Karena itulah dikatakan dengan tawatur itu diterima. Ilmu daruri apa? Diterima. Baik, ini al-ilmu daruri. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa amma ilmu al-muktasab. Adapun ilmu yang muktasab. Ini yang disebut dengan ilmu apa? An-nadhari. Sebab dia ilmu, ya kata beliau, fahuwa al-mawqufu 'ala an-nadhar wal istidlal. Dialah ilmu yang bertumpu didapatkan di atas ya tumpuhan nazar dan istidlal. Dia melihat dan mencari pendalilan. Melihat dan mencari pendalilan. Ya, baik. Maka ini perbedaannya. Cuma di sini ada kalimat ya penulis beliau bahasakan dengan kata al-ilmu al-muktasab. Ya, al-ilmu al-muktasab. Kata al-muktasab ini biasa ya penggunaan kata di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Penggunaan kata di kalangan siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Biasanya mereka yang membahasakan ya sesuatu itu dengan ilmu apa? Dengan kata al-muktasab. Maka membahasakannya dengan bahasa an-nadhari, al-ilmu an-nadhari itu lebih tepat. Ya, dan ini dipegang oleh kebanyakan para ulama. Nah, karena orang-orang Asy'ariyah mereka ada penyimpangan di dalam masalah apa? Di dalam masalah al-qasdin. Ya. Berkaitan dengan pembahasan takdir. Berkaitan dengan pembahasan apa? Takdir. Dan itu pun di kalangan mereka ada 13 pendapat tentang al-qasd. Ya. Perhatikan ya. Ini saja yang kita garis bawahi. Ini afdalnya diganti dengan kata apa? An-nadhar. Jelas? Dan kebanyakan ulama memang mengatakan menyebutnya dengan ilmu apa? Nadhari, al-ilmu an-nadhari. Baik. Selesai sudah kita membahas pembagian ilmu menjadi dua. Jadi ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu daruri dan ada ilmu apa? Ilmu nadhari. Ada ilmu daruri dan ada ilmu an-nadhari. Apa faedahnya dibagi menjadi dua? Ya. Ini diketahui ya, dan nanti akan ada pembahasan nanti di dalam masalah ta'arudul adillah. Kalau dalil itu bertentangan. Jelas ya? Kalau dalil itu bertentangan. Ya. Nah, demikian pula ya akan apa? Ada penting digunakan kalau seorang melihat ya illah dari sebuah hukum, illahnya apa? Ya. Jelas ya? Karena di dalam menentukannya, di dalam seseorang melakukan as-sabr wa taqsil di pembahasan illah, dia harus melihat bagaimana dan harus menilai yang mana yang disebut illah, yang mana yang bukan, yang mana yang pantas, yang mana yang bukan. Maka ini diperlukan. Seorang kalau dia memiliki ya pembagian ini dan mengetahui pembagian ini, maka akan membantunya. Selesai sudah ya? Tentang definisi ilmu dan definisi jahal. Ya, karena beliau bagi ilmu menjadi dua, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Dan di dalam pembagian ini beliau menggunakan 3 istilah, istilah nadhar, istidlal dan dalil. Maka beliau terangkan 3 definisi untuk istilah ini. Setelah itu beliau berpindah kepada definisi yang lain tentang adhan. Ya, kata beliau rahimahullahu taala wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adhhar min al-akhar. Iya. Adhan itu adalah dia membolehkan perkara. Adhan adalah dia membolehkan perkara. Ya, membolehkan 2 perkara. Ya, kalau membolehkan 2 perkara, ada 2 perkara A dan B. Dihadapkan antara 2 ini. Dia pilih salah satu dari keduanya. Itu namanya dia tarjih, dia lebih menguatkan, dia lebih merajihkan. Kalau itu kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, adhan tajwizu amrayni, dia lebih menguatkan salah satu dari 2 perkara di mana ahaduhuma adhhar min al-akhar.
Ya, di mana salah satu dari keduanya itu lebih tampak kuatnya ya daripada yang lainnya. Lebih tampak kuatnya daripada apa? Yang lainnya. Nah, ini dhan di sini. Iya. Jelas ya? Ini dhan. Dan penulis di sini membahasakan dengan tajwid. Kita paham maknanya ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan bahwa afdalnya diganti kata tajwid, yaitu kritikan dari sisi lafaz saja. Yang jelas maknanya kita sudah paham bahwa yang beliau inginkan bahwa antara dua perkara ketika diketahui yang mana lebih kuat dari keduanya, maka itu disebut apa? Disebut dhan. Itu yang beliau maksud dengan dhan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, wasyakku tajwidu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Ya, dan syak itu adalah dia membolehkan dua perkara. Ya, syak dia membolehkan dua perkara, la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Di mana tidak ada keutamaan untuk salah satu dari keduanya di atas yang lainnya. Ya. Jadi itu syak ada dua misalnya. Ada dua. Dia tidak bisa menguatkan yang mana dari dua ini yang apa? Yang benar. Jelas ya? Sekarang dia sholat. Dia sholat. Ya, dia lupa antara 3 dan 4. Antara 3 dan apa? 4. Tapi dugaan besarnya bahwa dia sudah berapa? Sudah 4 rakaat. Ya. Dugaannya dia 4 rakaat, dugaan besarnya disebut apa? Disebut dhan. Baik. Sekarang dia sholat antara 3 dan 4. Dia tidak bisa menentukan. Dia 3 atau 4. Ini disebut apa? Disebut dia syak. Disebut dia syak. Jelas ya? Disebut dia syak. Nah, iya. Jadi di sini kalau dihadapkan pada dua kemungkinan, kalau kemungkinannya lebih kuat, ada yang dia kuatkan, maka itu disebut apa? Dhan. Kalau dia seimbang, disebut apa? Syak. Kalau dia tidak lebih kuat, itu disebut apa? Disebut wahm. Yang istilah yang lainnya dari tulis di sini oleh penulis, tapi saya tambahkan. Disebut dengan apa? Disebut dengan wahm. Disebut dengan wahm. Jelas ya? Dan dhan itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada dhan dia menyangka, ya. Bentuk dari sangkaan, memang bukan ragu, tapi dia menyangka. Tapi sangkaannya mungkin di atas hal yang kuat dan mungkin di atas hal yang tidak kuat. Kan begitu? Namanya sangkaan, mungkin di atas hal yang kuat dan mungkin di atas hal yang apa? Tidak kuat. Kalau dia di atas hal yang kuat, itu dikatakan ghalabatul dhan. Ya, dikatakan apa? Ghalabatul dhan, dugaan besarnya. Dugaan besarnya. Baik. Jelas ya? Maka ini yang disebut dengan apa? Dhan. Ya. Sekarang kalau dibanding dengan jahl, ya, yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Dhan atau jahl? Ya, dhan tentunya lebih tinggi ya. Dengan syak, yang mana lebih tinggi antara jahl dan syak? Ya, syak lebih tinggi. Antara wahm dan jahl, ya tentunya wahm lebih tinggi. Masih ada bentuk dari apa? Pengetahuannya walaupun marju, ya, walaupun tidak kuat. Beda dengan jahl. Jahl sama sekali apa? Sama sekali dia tidak tahu. Sama sekali dia tidak tahu. Kalau begitu kesimpulannya, ya. Kalau begitu kesimpulannya, akal ini bisa menangkap ilmu itu dibangun di atas 8 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan ilmu. Yang pertama. Yang kedua adalah ghalabatul dhan, dugaan besar. Ya. Yang ketiga adalah dhan. Ya, dhan di bawahnya ya. Yang keempat adalah apa? Syak. Yang kelima adalah apa? Wahm. Yang keenam adalah jahlul basir, al-jahl al-basir. Ya, jahil yang ringan. Yang ketujuh adalah apa? Al-jahlul murakkab. Jahl apa? Jahl murakkab. Ya. Nah. Iya, jahl murakkab ini apa diterjemahkan bahasa Indonesia? Hah? Jahl pangkat 2. Ya. Baik, jahl kuadrat pangkat 2. Ya. Kemudian yang ke-8, dan ini yang paling rendahnya,
itu keyakinan yang rusak. Dia dari keyakinan yang apa? Yang rusak. Ya. Ini 8 tingkatan yang bisa ditangkap oleh akal. Jelas ya? Ini namanya madarikul uqul. Madarik al-uqul. Jadi ini yang disebut di sini oleh penulis pendahuluan. Ya. Untuk menguraikan tentang makna apa? Makna istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu usul fikih. Ya. Baik. Setelah itu masih di dalam pendahuluan beliau tutup di akhir pendahuluan ini dengan memberikan definisi tentang apa? Ilmu usul fikih. Ya. Ini definisi ilmu usul fikih sudah pernah dibahas atau belum? Hah? Ya, ilmu usul fikihnya, kalimat usul fikih secara bersambung. Sudah dibahas atau belum? Belum. Yang sudah dibahas yang mana? Ya. Kalimat usul fikih dengan dia apa? Dipecah 2 kalimat. Kalimat usul dan kalimat apa? Fikih. Itu sudah dibahas. Sekarang penulis setelah menguraikan definisi-definisi panjang, beliau balik lagi untuk menerangkan usul fikih secara apa? Secara bersambung. Ya. Beliau uraikan usul fikih secara bersambung. Baik, kata beliau wa usulul fiqhi, dan usul fikih itu turuquhu ala sabilil ijmal. Ya, adalah jalan-jalan. Turuquhu ala sabilil ijmal. Adalah jalan-jalan seseorang itu mengenal fikih. Hanya di situ kembali ke mana? Ke fikih ya, jalan-jalan dia mengenal fikih ala sabilil ijmal. Ya, ala sabil al-ijmal dengan bentuk global. Wa kayfiyatul istidlal biha, dan bagaimana cara dia berdalil dengannya. Dan bagaimana dia cara berdalil dengannya. Jelas ya? Jadi secara global usul fikih itu pembahasannya apa? Ya. Pembahasannya apa? Dia mengenal ya, cara mengambil fikih itu secara global. Dia tahu caranya. Secara global, dalil-dalil globalnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, dia mengerti bagaimana cara berdalilkan. Ya. Kalau dia mengerti cara pendalilan, ya, maka di sini tentunya dia harus mengerti bagaimana berdalilkan, dan dia harus mengerti siapa yang berhak berdalil dan siapa yang tidak berhak berdalil. Jelas ya? Kalau saya simpulkan dari definisi, berarti pada usul fikih ini ada 3 rukun yang sangat penting di dalam definisi penulis ya. 3 rukun di dalam definisi siapa? Penulis. Ya, kalau pembahasan usul fikih. Rukun yang pertama adalah dia mengenal al-adillah al-ijmaliyah. Dia mengenal dalil-dalil global. Ya. Dalil-dalil global. Ya. Nah, kaidah-kaidah kulliyah. Nah, ini akan dibahas nanti oleh penulis, beliau akan terangkan ya, bagaimana usul fikih itu. Ya, apa dalil yang dipakai dari Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma, ya, qiyas. Kemudian di dalam usul fikih tersebut ya diterangkan mana dalil yang umum, mana dalil yang khusus, mana dalil yang mutlak, mana dalil yang muqayyad. Ya, ini pendalilan apa semuanya? Pendalilan global. Ya, pendalilan global. Ya. Dan di dalam usul fikih ini terdapat kaidah-kaidah yang mereka dengannya bisa memetik hukum dengannya. Ya, karena itu rukun yang kedua dari mempelajari usul fikih adalah dia mengerti bagaimana cara berdalilkan. Ya. Dia mengerti cara berdalilkan. Kalau ada dalil memerintah dan ada dalil melarang, ya, bagaimana dia menyikapinya? Dia pandai untuk menggunakan setiap dalil. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Bagaimana dia mengkompromikannya? Dia pandai melakukan hal ini. Nah, ini pembahasan apa? Pembahasan usul fikih. Pembahasan usul fikih. Iya. Kemudian rukun yang ketiga dari pembahasan usul fikih adalah keadaan mufti dan mustafti. Dia mengenal keadaan orang yang memberi fatwa dan orang yang harusnya meminta fatwa. Ya. Kalau dia kenal bagaimana cara berdalil, maka dia tahu siapa yang berhak berijtihad, memberi fatwa, dan siapa yang tidak berhak berijtihad.
Ya, orang yang tidak berijtihad, maka kewajibannya dia bertanya. Dia berhak, kewajibannya adalah apa? Dia bertanya pada perkara-perkara yang dia iskal di dalamnya. Dia iskal di dalamnya. Maka ini secara global, ya, pembahasan ilmu usul fikih. Karena itu orang-orang yang dikatakan usuli, ya, dia ahli dalam usul fikih, ya, pekerjaannya adalah bagaimana dia mengetahui dalil-dalil global, ya, dan dia pandai menggunakan dalil tersebut. Pandai menggunakan dalil tersebut. Ya. Baik. Inilah orang yang disebut apa? Sebagai apa? Sebagai usuli. Orang yang memiliki ilmu usul fikih. Baik. Jadi itu tadi ya pembagian ilmu usul fikih, dia dibangun di atas berapa? Dibangun di atas 3 rukun. Ya, dan sebagian ada yang menyebut ya bahwa dia dibangun di atas 4 rukun. Kalau ingin lebih apa detailnya. Nah, ini gambarnya, diperhatikan. Ya. Arkan masail usul fiqh wa mabahihihi. Ini kalau kita ingin melihat seluruh pembahasan usul fikih itu apa. Ya. Supaya orang tergambar kalau dia belajar usul fikih itu apa yang dia pelajari. Ini kaidah umum ya dalam mempelajari seluruh ilmu. Dia yang belajar ilmu apa saja dia harus tahu ilmu itu yang mau dia pelajari itu apa di dalamnya. Ya. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu nuqsah kattarahal jahilun. Kata Ali bin Abi Thalib, dinukil dari beliau ya. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu sebenarnya cuma 1 titik. Tapi 1 titik ini diperbanyak oleh orang-orang jahil. Ya. Karena itu poin kalau seorang belajar dia fokus tahu isi yang akan dia pelajari itu apa. Ya. Pokok pembahasan ilmu usul fikih ada 4. Yang pertama dia ingin mengenal hukum. Ya. Dia ingin mengenal seputar apa? Hukum. Yang kedua dia ingin mengenal tentang dalil-dalil. Yang kedua. Kemudian yang ketiga dia ingin mengenal bagaimana cara istinbat. Baik, yang ketiga dia ingin mengenal turuq al-istinbat wa qawaidul istidlal. Bagaimana jalan dia beristinbat dan kaidah-kaidah berdalilkan. Kaidah-kaidah apa? Pendalilan. Kemudian yang keempat adalah tentang al-mufti wal mustafti. Coba diperiksa dulu di atas hal-hal yang tidak perlu dipakai, dimatikan. Yang keempat tentang al-mufti wal mustafti. Ya. Tentang mufti, ya, orang yang memberi fatwa dan orang yang meminta fatwa. Ini dari sini dibahas nanti ya, pembahasan tentang ijtihad, siapa yang berhak berijtihad, bagaimana ketentuan seorang mujtahid dan seterusnya. Jelas ya? Ini secara global 4 pembahasan. Ya, kalau kita rinci pembahasan 4 ini, hukum, apa yang perlu diketahui dalam hukum? Ada 4 hal. Yang pertama, hukum itu sendiri. Dia kenal pada setiap perkara syariat, dia tahu hukumnya apa. Ini wajib, al-wujub, atau an-nadab, atau al-ibahah, atau al-karahah, atau apa? Al-hadar. Ya, kemudian dia mengenal siapakah sebenarnya pemilik hukum itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang Allah wahyukan kepada siapa? Rasulnya. Ya, kemudian dia ketahui tentang al-mahkum alaihi. Ya, mukallaf yang apa? Diberikan hukum. Karena itu di pembahasan usul fikih,
Kalau di pembahasan Al-Hakim tadi ini dibahas tentang apa namanya? Ya bagaimana kedudukan ya Al-Quran dan seterusnya ya. Ya siapa? Hukum itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pembahasan yang ketiga al-mahkum alaihi al-mukallaf, dibahas tentang siapa yang mukallaf itu, orang yang dijatuhkan padanya hukum. Ya. Kemudian dibahas tentang al-mahkum fihi. Hal yang diterangkan hukumnya kepada si mukallaf ini apa? Nah, ini 4 pembahasan seputar apa? Seputar hukum. Ya. Kemudian yang kedua rukun pembahasan dalam usul fikih adalah pembahasan tentang adillah, tentang dalil-dalil. Dan dalil-dalil yang dipakai berdalilkan dalam ilmu usul fikih itu ada 2 macam. Ada dalil muttafaq alaihi, dalil yang disepakati. Iya. Ini pada Al-Quran, pada sunnah Rasulullah SAW, pada ijma' disepakati. Ya. Jelas ya? Ada sebagian menyebut qiyas disepakati, cuman yang benarnya ada silang pendapat. Ya. Bentuk dalil yang kedua ada dalil yang mukhtalaf fihi. Dalil yang diperselisihkan. Yaitulah qiyas, ucapan sahabat, ya, demikian pula al-istishab, demikian pula masalihul mursalah, ya, dan yang semisal dengannya. Ini dikatakan dalil-dalil yang apa? Diperselisihkan. Baik, ini yang kedua ya dari pembahasan usul fikih. Pembahasan yang ketiga cara mengambil istinbat. Nah ini ada 2 pembahasan karena ini terkait dengan kaidah-kaidah. Bagaimana dia mengambil istinbat hukum dan bagaimana dia berdalilkan. Ya, di sini ada 2. Yang pertama dia membahas tentang ahkam kulliyah lugawiyah. Ada hukum-hukum lugawiyah, cara bahasa. Ya. Dari hukum bahasa ini orang sudah paham. Kalau bahasanya seperti ini, konteks kalimatnya seperti ini, maka dia akan memberikan hukum begini. Hukum begini. Ya, karena itu dibahas ya pembahasan tentang apa? Tentang aqsamul kalam, pembagian kalam. Ya, dibahas tentang apa? Dibahas tentang perintah dan larangan. Ya. Perintah dan larangan. Dibahas tentang yang umum, yang khusus, yang mujmal mubayyan, yang zahir muawwal. Ya. Ini semuanya pembahasan untuk mendetailkan cara-cara apa? Istinbat dan cara-cara berdalilkan. Kemudian pembahasan yang lainnya maqasidus syariah al-ammah wa qawaiduha al-kulliyah, tentang maqasid syariat. Ini termasuk fikih yang paling penting juga di dalam pembahasan seorang itu berdalil. Dia mengerti maqasid syariat, maksud-maksud pensyariatan. Iya, jelas ya? Seperti saya beri contoh kemarin, ya, tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya. Ya, beliau ditanya tentang orang apa? Orang yang sholat di belakang satu kaum, yang kaum ini madhab mereka harus menjaharkan apa? Menjaharkan basmalah. Ya, dan yang benarnya basmalah tidak dijaharkan. Ya, dia kenal hukum. Hukumnya adalah apa? Basmalah tidak dijaharkan. Ya, tapi di kondisi ini kaidah di dalam maqasidus syariah dia harus apa? Beliau memfatwakan bahwa dia menjaharkan basmalahnya. Ya. Beliau mengambil kaidah dari apa? Maqasidus syariah. Sebab syariat ini, ya, itu datang untuk menjaga kemaslahatan bersatunya manusia, jangan sampai menimbulkan apa? Keributan di tengah mereka. Ini maqasid umum di dalam syariat. Ya, dan ini penting sekali. Ya, termasuk hal yang sangat penting. Jelas ya? Ya, karena pentingnya hal ini Imam Syafi'i rahimahullah menulis kitabnya Al-Muwafaqat. Menulis kitabnya Al-Muwafaqat. Ya, dan guru kami Syekh Abdullah Al-Burayyan ketika mengajarkan buku itu, ya, beliau berkata di awal-awal pelajaran, ya, bahwa ini buku sengaja saya ajarkan. Karena banyak sekarang orang-orang lulusan universitas, sudah doktor. Ya. Tahu tentang hukum-hukum tapi tidak mengerti tentang maqasidus syariat. Sehingga keliru di dalam menempatkan hukum-hukum. Keliru dalam menempatkan apa? Hukum-hukum. Karena itu berulang kali saya terangkan bahwa seorang mempelajari ilmu syariat itu tidak cukup dia menghafal saja. Ya. Atau hanya dia pelajari saja dan tidak mengerti maksud-maksud dari pensyariatan tersebut. Ya. Karena itu dari sini juga tampak bagaimana sisi pentingnya seseorang itu berguru kepada ahlul ilm. Ya. Duduk dengan para ulama sehingga mereka
bisa kita lihat dari mereka bagaimana ulama ini mendudukkan perkara itu pada tempatnya masing-masing. Ya. Dan bagaimana mereka menghubungkan hukum-hukum syariat itu ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan maqasidus syariat. Ya. Ini dari ilmu yang ada di para ulama, tidak ada tertulis di buku-buku, tidak tercatat di buku-buku. Dia adalah ilmu yang harus apa? Kita lihat dan kita mendidik diri kita bagaimana mereka, ya, menyikapi dan mendudukkan dalil-dalil, ya, berbicara tentang hukum. Ketika terjadi kejadian begini, ya, akan terlihat bagaimana mereka mengobati kejadian itu, apa yang mereka bicarakan, ya, apa yang mereka fatwakan, itu kelihatan. Sebab ini semuanya terkait. Ya. Beda dengan orang yang baru belajar. Ya. Dia kadang di kepalanya hanya terarah kepada apa? Kepada dalil saja. Ya. Padahal di dalam satu kejadian, anggaplah misalnya seorang dalam satu kejadian, dia harus melihat kepada 10 sisi. 10 sisi dia harus melihat. Ya. Karena sebagian penuntut ilmu, ya, dia hanya menghafal dalil, itu cuma satu sisi. Dia tidak melihat 9 sisi yang lainnya. Berbeda dengan seorang alim. Ya, di dalam menyikapi keadaan, di dalam menjatuhkan hukum, dia melihat kepada seluruh sisi, keluar kesimpulan. Ya, baru mereka tetapkan hukumnya. Itu pun di dalam banyak, ya, kejadian, di dalam sejumlah perkara. Ya, kadang guru kami Syekh Shalal Fauzan ditanya di pelajaran. Dan beliau berkata ini termasuk masalah yang tidak cukup fatwa dari satu orang, harus fatwa dari beberapa orang. Ya, perhatikan ya bagaimana. Ya. Mereka di dalam pemahaman fikih agama mereka. Ya. Di dalam fikih agama mereka. Dan ini semuanya seseorang akan tampak, ya, dan bisa berbicara seperti itu kalau dia mengerti ilmu usul fikih. Sebab ini adalah pembahasan-pembahasannya dan hendaknya dia mengetahuinya. Baik, secara global ini, ya, pembahasan yang akan diuraikan, ya, di dalam pembahasan apa? Ilmu usul fikih. Baik. Jadi selesai sudah di sini. Kita menguraikan tentang ta'rifat, definisi-definisi. Jadi itu tadi definisi ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih kadang dari ilmu usul fikih itu juga ada yang disebut dengan nama al-qawaid al-usuliyah. Kaidah-kaidah apa? Al-usuliyah. Kaidah-kaidah usuliyah. Seperti al-amr yufidul wujub. Ya. Al-amr, al-aslu fil amr yufidu apa? Al-wujub. Illa idza dallat dalil, ya, ala ghairihi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan selain dari mana wajib. Selain dari mana wajib. Ini kaidah namanya kaidah apa? Kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih. Ya, mungkin dari sini muncul satu pertanyaan. Ya. Kita kemarin belum mempelajari kaidah apa? Kaidah fikih. Dan ini disebut tadi kaidah usul fikih. Apa perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul fikih? Ya, ini saya bedakan supaya kita lebih tajam memahami apa makna usul fikih itu. Jelas ya? Ya, kalau kaidah fikih contohnya apa? Kaidah fikih contohnya apa? Ya. Contohnya al-aslu fil asya'i apa? Baik, saya beri contoh. Contoh misalnya, ya, al-umur bimaqasidiha. Perkara itu sesuai dengan maksudnya. Diambil dari hadis innamal a'malu, ya, binniyat. Jelas ya? Kalau dikatakan misalnya salat itu wajib, ya, maka dia pembahasannya di mana? Di salat itu saja. Ya, di salat itu saja. Tapi kalau kaidah usuliyah, itu kaidah fikih, ya, kaidah fikih dia mengumpulkan satu kaidah, terdapat di dalamnya cabang-cabang fikih. Terdapat di dalamnya cabang-cabang fikih. Tapi kalau kaidah usul fikih, ya, dia adalah kaidah umum pada segala apa? Segala keadaan. Karena itu saya bedakan antara kaidah usul fikih dan kaidah fikih dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kalau kaidah usul fikih itu kaidahnya sifatnya kulliyah, mencakup seluruh juz'iyat. Ya, dia adalah kaidah keseluruhan mencakup segala cabang. Ya. Berbeda dengan kaidah fikih. Kaidah fikih itu sifatnya apa? Sifatnya aglabiyah. Sifatnya aglabiyah, kebanyakan. Sifatnya kebanyakan. Ini perbedaan yang pertama. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua, ya, kalau kaidah usul fikih, dia itu adalah dalil-dalil untuk fikih, kan begitu?
Kaidah usul fikih dia adalah dalil-dalil untuk apa? Untuk mengeluarkan fikih. Ya, sedangkan kaidah fikih itu adalah pembahasan-pembahasan fikih yang dibuat dalam satu kaidah dan seluruh pembahasan itu ikut di bawahnya. Seluruh pembahasan itu ikut di bawahnya. Nah, ini dua perbedaan besar ya, secara global antara kaidah usul fikih dan kaidah apa? Kaidah fikih. Ya, baik, selesai ya. Sekarang kita memasuki bagian yang ketiga dari buku ini. Bagian yang ketiga apa? Apa ini? Abwab Ushulul Fiqh. Ya, penulis akan menjelaskan bab-bab usul fikih itu. Ya, jelas ya? Baik. Nah, ini sekarang abwab ushulul fiqh. Ini apa? Untuk schedule pembahasan yang akan dibahas oleh penulis di sini. Bisa dilihat? Hah? Baik, saya besarkan sedikit. Perhatikan ya. Ini abwab usul fiqh. Ini bagian yang berapa? Hah? Bagian yang ketiga yang kita bahas. Di dalam abwab usul fiqh ini penulis akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama aqsamul kalam. Tentang aqsamul kalam. Jadi sebelum beliau masuk menguraikan aqsamul kalam, beliau akan singgung dulu abwab usul fiqh itu adalah apa? Ya. Jelas ya? Kita baca dulu ya uraian penulis. Selanjutnya. Baik, baru kita kembali ke schedule ini. Kata beliau rahimahullah, wa abwabu usulil fiqh. Ya. Wa abwabu usulil fiqh, dan bab-bab usul fikih ini seperti fikih ya, seperti indeks di dalam buku. Ya. Apa yang beliau terangkan di sini, ini seperti beliau menjelaskan apa? Hah? Seperti menjelaskan indeks di dalam buku ini. Ya. Baik. Jadi kata beliau, ya. Nah, kata beliau wa abwabu usulil fiqh. Apa itu? Pembahasan-pembahasan usul fiqh yang kita bahas. Yang pertama aqsamul kalam. Kata beliau. Yang kedua wal amru wan nahyi. Perintah dan larangan. Yang ketiga wal am wal khas. Tentang am dan khas. Am dan khusus. Wal mujmal wal mubayyan. Dan tentang al mujmal dan mubayyan. Ini semua akan datang ya definisinya. Kemudian wal-zahir wal-mu'awwal. Ini sepasangnya al-zahir dan al-mu'awwal. Kemudian wal-af'al. Berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wan-nasikh wal-mansukh. Tentang masalah nasikh dan mansukh. Wat-ta'arud. Ya, ini akan diterangkan ya tentang ta'arud al-adillah. Bagaimana kalau dalil itu terdapat ta'arud di dalamnya. Nah, kemudian wal ijma', dan akan diterangkan juga tentang ijma'. Wal akhbar, diterangkan tentang khabar. Ya. Pembagian-pembagiannya. Wal qiyas, akan diterangkan juga tentang qiyas. Wal hadar wal ibahah, juga akan diterangkan tentang hadar dan ibahah. Kemudian tertibul adillah, ini pembahasan tertib dalil-dalil. Ya, biasanya di pembahasan tertib adillah ini pertama dirinci dulu dalil-dalil yang dipakai. Setelah itu dilihat ya bagaimana mentertib dalil kalau ada pertentangan. Ya, kemudian wasifatul mufti wal mustafti, dan ciri seorang mufti serta ciri orang yang meminta fatwa. Jadi kalau dia ingin bertanya itu juga ada sifatnya. Ya, wa ahkamul mujtahidin, dan beliau akan menyebutkan hukum-hukum seputar siapa? Ahli ijtihad. Ya. Ini kalau dibuat gambarannya seperti ini gambarannya. Nah, pembahasan yang beliau akan bahas
bahwa pembahasan usul fikih itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang pembagian al-kalam. Yang kedua amar wan nahyu. Ya, perhatikan ya. Yang ketiga al-am wal khas, takhsis, mujib al mubayyan, zahir dan muawwal, al-af'al, nasakh dan mansukh, at-ta'arud baina dalalatil alfaz, wal ijma', qaulus sahabi, akan datang nanti disebut juga qaulus sahabi. Di fihrisnya beliau tidak sebut ya di ucapan tadi. Tapi qaulus sahabi beliau akan terangkan juga. Wal akhbar wal qiyas, al-hadar wal ibahah, al-istishab. Al-istishab juga beliau tidak terangkan tadi di uraian, tapi dia akan datang pembahasannya juga. Wa tartibul adillah wal mufti wal mustafti wal ijtihad. Wal ijtihad. Ini pembahasannya. Dan setiap pembahasan kita akan bawakan pembagiannya. Di pembahasan aqsamul kalam ya, ada 3 pembahasan global yang akan dibahas di dalamnya. Ya. Pertama aqsamul kalam itu ya, dilihat min haitsu aqallu ma yatarakkabu minhu. Dilihat kepada sisi paling sedikitnya. Ya, sebuah pembicaraan itu bergabung di dalamnya. 1 kalimat ke 2 kalimat ke 3 kalimat itu akan diterangkan oleh penulis. Kemudian beliau akan menerangkan dari sisi dalalahnya. Ya. Kemana dalalah? Apa yang ditunjukkan oleh pembicaraan itu? Apa yang ditunjukkan oleh pembicaraan tersebut? Iya. Apakah dia sifatnya perintah atau larangan? Apakah dia sifatnya berita atau pertanyaan? Ya, ini akan dijelaskan. Kemudian akan diterangkan dari sisi penggunaannya. Ya, dari sisi penggunaannya. Ya, apakah di sisi penggunaan ini nanti akan disebutkannya, akan dibahas. Ya, pembahasan tentang ya apa hakikat dan al-majaz. Jelas ya? Baik. Nah, kalau schedule lainnya kayak gini. Ini khusus untuk pembahasan kita tentang apa? Aqsamul kalam, pembagian al-kalam. Baik. Ini isi pembahasan penulis tentang pembagian apa? Al-kalam, aqsamul kalam. Kita akan baca. Kata beliau rahimahullah, fa amma aqsamul kalam. Di sini pakai beliau memakai kalimat apa? Fa di depan. Fa di sini dalam istilah bahasa Arab disebut dengan nama apa? Fa tafsiliyah. Jadi beliau globalkan dulu. Apa yang akan dia bahas? Yang pertama yang akan dia bahas aqsamul kalam. Yang kedua al-amr wan nahy dan seterusnya. Setelah dia sebutkan global, maka beliau masuk merinci. Ya, biasanya kalau dari global masuk rinci ingin berpindah, itu dihubungkan dengan kata fa. Ya, dan fa ini disebut dengan nama fa apa? Fa tafsiliyah. Jadi rinciannya mulai fa amma aqsamul kalam. Adapun pembagian kalam, ya. Sekarang beliau akan membagi kalam itu dari beberapa pembagian. Secara global beliau akan membagi kalam dari 3 pembagian. Dari 3 sisi pembagian. Sisi yang pertama beliau akan bagi al-kalam itu dari sisi tarkib. Dari sisi apa? Ya. Berapa jumlah kata yang terdapat di dalam pembicaraan itu. Dari sisi tarkibnya. Nah, berapa jumlah pembicaraan yang terdapat, berapa jumlah kata yang terdapat di pembicaraan tersebut. Iya. Kata beliau, fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam isman. Atau ismun wa fi'lun, atau fi'lun wa harfun, atau ismun wa harfun. Ya. Beliau membagi menjadi berapa? Menjadi 4 di pembicaraan di sini. Ya, yang di depan. Nah, baik. Tapi di dalam rinciannya nanti, ya di dalam rincian pembahasannya, ya itu kadang lebih. Ada 2 nama, ismani. Ya, isman. Ya. Jelasnya? Dan bisa juga dia isim dan fi'il. Ismani misalnya Muhammadun apa? Qa'imun. Muhammad berdiri. Itu 2 apa? 2 nama. Ya. Baik. Ini ucapan penulis ya. Kata beliau ismani. Au ismun wa fi'lun. Ya. Atau dia adalah isim dan apa? Fi'il. Ya. Seperti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'a al-haqqu.
Ja'a kalimat, haq adalah apa? Ja'a fi'il, haq adalah apa? Isim. Ya. Nah, jelas ya? Baik. Kemudian, ya, kata beliau rahimahullah, wa fi'lun wa harfun. Demikian pula kadang terdiri dari fi'il dan huruf. Ya. Terdiri dari fi'il dan huruf. Nah, jadi disebutkan di dalamnya ada fi'ilnya dan ada apa namanya? Hurufnya. Ya. Yang pertama ismani, kemudian yang kedua ismun wa fi'il. Ya, kemudian yang ketiga apa? Fi'lun wa harfun. Kayaknya ada kesalahan di sini ya, di cetakan. Kalau ada fi'lun wa harfun, di cetakan lain ismun wa harf. Ya, coba kita kembali ke matan dulu. Matan yang antum pegang di situ apa? Baik. Ismani ya, ismani atau ismun wa fi'lun atau fi'lun wa harfun. Kalau di cetakan yang saya pegang lagi di sini oleh Syekh Sa'ad Asy-Syukri, atau ismun wa harfun. Ismun wa fi'lun atau apa? Ismun wa harfun. Nah, atau harfun wa fi'lun sama aja ya semua. Baik. Kalau gini kita terangkan. Yang pertama beliau katakan ismani, terdiri dari dua isim. Contohnya seperti apa? Muhammad Qaid. Ya. Nah, kata penulis, au ismun wa fi'lun, atau dia adalah isim dan fi'il. Itu tadi contohnya ya. Ja'al haqqu, datang kebenaran. Dua. Ja'a adalah apa? Fi'il. Haqq adalah apa? Isim. Atau zahaqal batil. Wa zahaqal batil. Zahaqa adalah fi'il dan batil adalah apa? Isim. Yang ketiga, wa fi'lun wa harfun. Wa fi'lun wa harfun. Nah, misalnya dia katakan darabahu. Ya, darabahu. Daraba adalah apa? Fi'il, ha di situ adalah apa? Harf. Ha adalah harf. Nah, baik. Atau kata beliau ismun wa harfun, atau dia adalah isim dan harf. Ya, isim dan harf. Ya, jadi ada isimnya, ada harfnya. Ya, kalau dia katakan misalnya qalamuhu, ya, pena dia. Ya, qalam adalah isim, hu adalah apa? Domir, harf. Baik, domir. Jadi ini beliau mengukur sekarang tentang paling sedikitnya tersusun kalam itu. Jelas ya? Dan penulis tidak memberikan definisi kalam. Tapi dari pembagian kalam yang beliau terangkan, ini sebenarnya adalah hal yang aneh dari penulis. Kenapa? Sebab madhab beliau adalah madhab Asy'ariyah. Dan orang-orang Asy'ariyah madhabnya di pembahasan kalam, kalam itu adalah kalamun nafs, pembicaraan dalam apa? Dalam diri. Karena itu tidak tersusun dari dua nama, dua isim, tidak pula tersusun dari isim dan fi'il. Jelas ya? Ya, karena itu saya kemarin sebutkan di awal pembahasan bahwa ada dari sebagian masyayikh yang mengatakan, yang meragukan apa? Ini risalah dari Al-Juwaini, karena dia banyak menyelisih madhabnya sendiri di buku ini. Dan betul sudah pembagiannya sudah betul. Ya, tapi kan dia madhabnya apa? Asy'ari. Kalau madhab Asy'ari mereka tidak membagi seperti ini. Tapi pembagiannya sudah apa? Sudah betul. Pembagiannya sudah betul. Baik. Selesai sudah ya ucapan penulis di sini yang kita baca. Ya. Nah, kata beliau, fa'aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam ismun, ismani, atau ismun wa fi'lun, atau fi'lun wa harfun, atau ismun wa harfun. Ini pembagian yang pertama. Pembagian dari sisi apa tadi? Dari bentuk tarkibnya. Sekarang beliau akan membagi dengan pembagian yang lain. Ya. Beliau akan membaginya dengan pembagian yang lain. Nah, baik, ini sudah hampir habis waktunya. Untuk pembagian berikutnya dari pembagian al-kalam, insyaallah taala kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, kita siap-siap dulu untuk sholat maghrib.
Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.